balik lagi di channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Hari ini kita akan bahas alur cerita film Liger, kisah penuh semangat tentang petarung MMA yang berjuang menggapai mimpinya, meski harus melewati banyak rintangan. Yuk, langsung kita mulai. Di sebuah sudut Karimnagar, India Selatan, hidup seorang pemuda bernama Liger bersama ibunya, Balamani. Hidup mereka sederhana, sehari-hari mengandalkan usaha warung teh kecil untuk menyambung hidup. Tapi di balik itu, Liger menyimpan mimpi besar, jadi juara MMA. Suatu hari, suasana warung yang biasanya tenang mendadak panas. Preman lokal yang dipimpin Males datang menagih uang sewa ala-ala mafia pasar. Balamani bukannya takut, malah nyengir santai, bahkan membalas omongan kasar Males dengan sikap yang jauh lebih galak. Males sampai bengong karena nyalinya kalah sama seorang ibu. Ketegangan makin memuncak saat anak buah Males mulai pamer senjata. Di tengah situasi itu, muncul seorang pria bernama Ali. Dia datang minta perlindungan pada Males karena sedang diburu kelompok preman lain yang ingin menghabisinya. Sayangnya Males sendiri ogah terlibat, apalagi melawan musuh yang lebih kuat. Melihat itu, Liger maju ke depan. Tanpa banyak bicara, satu tendangan kerasnya langsung bikin lawan KO di tempat. Meski dikeroyok, dia tetap berdiri tegak menghadapi para preman tanpa sedikit pun ragu. Males yang awalnya sok jago, cuman bisa nonton dari jauh, nyali langsung ciut dan akhirnya ia meminta maaf pada Balamani. Sementara itu, Ali sangat berterima kasih karena nyawanya diselamatkan oleh Liger. Namun, ada satu hal unik. Saat Ali bertanya siapa namanya, Liger terbata-bata. Ternyata, ia seorang yang gagap. Bahkan untuk menyebut namanya sendiri pun, ia butuh usaha ekstra. Keesokan harinya, Balamani membawa Liger ke sebuah pusat latihan MMA milik Master Christopher. Tujuannya jelas, dia ingin anaknya dilatih sampai jadi juara nasional. Liger sendiri sebenarnya bukan pemula. Dia sudah menguasai dasar-dasar seni bela diri, Jeet Kune Do, teknik legendaris yang diciptakan Bruce Lee. Dengan penuh percaya diri, Balamani memperkenalkan anaknya. Namanya Liger, bukan Tiger. Dia lahir dari singa dan harimau betina. Christopher hanya mengangguk, setuju melatih Liger, asalkan biaya latihannya dibayar. Namun masalahnya, Balamani langsung mengaku tidak punya uang. Mereka sudah meninggalkan semua yang dimiliki di Karimnagar untuk pindah ke Mumbai, datang dengan tangan kosong. Awalnya Christopher menolak mentah-mentah, tapi Balamani kemudian mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Istri dari Balram, petarung MMA yang meninggal tragis di malam final tahun 2004. Nama Balram jelas bukan nama asing bagi Christopher. Dulu di babak semifinal, Balramlah yang mengalahkannya. Dengan mata berkaca-kaca, Balamani berkata, "Saya nggak sempat lihat suami saya jadi juara, tapi saya harus lihat anak saya meraihnya." Ucapan itu meluluhkan hati Christopher. Ia akhirnya setuju melatih Liger secara gratis. Tapi ada syarat. Sebelum mulai, ia ingin melihat dulu keseriusan Liger. Pesannya jelas, fokus sama bela diri, jauhi urusan perempuan. Bagi Liger, syarat dari Christopher bukan masalah besar. Sejak dulu dia memang enggak pernah peduli urusan cinta. Fokus utamanya cuma satu, jadi juara nasional MMA. Tekadnya sudah bulat. Dia memilih hidup sebagai seorang fighter. Menariknya, fighter adalah satu-satunya kata yang bisa dia ucapkan lancar tanpa gagap. Untuk sementara waktu, Liger bekerja di pusat latihan. Tugasnya simpel, ngepel, bersihin fasilitas, dan pekerjaan ringan lainnya. Sambil kerja, dia cuma bisa melihat orang lain latihan. Statusnya di sana saat ini nggak lebih dari office boy. Sayangnya, seringkali dia jadi bahan ejekan di tempat itu, terutama dari orang yang bernama Ganpat. Mereka merendahkannya karena gagap. Tapi Liger bukan tipe pemuda yang diam saja. Dia mudah terpancing emosi, apalagi ketika disuruh ngepel sambil pakai kaos bergambar Mark Anderson.
Mark Anderson, diperankan oleh Mike Tyson, adalah mantan juara MMA internasional sekaligus idolanya. Jadi, saat kaos itu dilecehkan, Liger langsung panas. Keributan hampir pecah. Untung Christopher datang dan melerai. Christopher menasihati Liger supaya bisa nahan amarah. Hinaan gak perlu dibalas emosi. Tunjukkan prestasi, itu sudah cukup bikin mereka diam. Liger berusaha menuruti pesan itu. Tapi cobaan datang lagi. Ketika murid-murid Christopher ribut dengan kelompok bela diri lain, Liger awalnya diam saja. Namun begitu Sanju, salah satu lawan, berusaha memukul Christopher yang sedang melerai, Liger langsung bereaksi. Dia maju, pegang kerah baju Sanju, bahkan sampai mencekiknya. Baginya, nggak ada yang boleh menyentuh pelatihnya. Untung Christopher cepat menghentikan. Kalau nggak mungkin Sanju sudah babak belur dihajarnya. Pada suatu hari, Liger mampir ke kafe dan memesan kopi. Di sana dia bertemu gadis bernama Tania, diperankan Ananya Pandai. Bukannya ramah, Tania langsung nyerocos. Sebagai selebgram, dia menuduh Liger sering bikin masalah dan berperilaku buruk. Tania cuek sama orang lain, tapi entah kenapa fokus mengomeli Liger. Dia bahkan mengancam akan melapor ke kakaknya, yang tak lain adalah Sanju. Liger nggak gentar sama sekali. Setelah mendorong Tania, dia pergi begitu saja. Kembali di tempat latihan, Christopher menguji daya tahan Liger. Semua murid, termasuk Ganpat yang dendam, berusaha memukulnya. Tapi Liger menunjukkan kemampuan luar biasa, mengalahkan banyak lawan sekaligus. Tania yang melihatnya mulai kagum. Christopher juga terkesan dan akhirnya memutuskan untuk melatih Liger secara serius. Ia pun memberitahu kabar baik itu pada Balamani. Di tengah latihan, Tania datang dengan alasan mau minta maaf, tapi Liger memilih mengabaikannya karena ibunya ingin dia fokus. Tania malah makin nekat, bahkan terang-terangan menyatakan cinta. Tak lama, mereka pergi ke klub malam bersama Ganpat. Saat mabuk, Tania baru tahu Liger gagap dan justru menganggapnya lucu serta menggemaskan. Kedekatan Liger dan Tania akhirnya sampai juga ke telinga Sanju. Tapi Tania malah berbohong, bilang ke kakaknya kalau pria yang dekat dengannya adalah Ganpat. Akibatnya, Ganpat jadi korban, dipukuli habis-habisan oleh anak buah Sanju. Mendengar itu, Liger naik pitam. Ia menantang Sanju dan gengnya sampai keributan besar pecah dan masalah masuk ke polisi. Beruntung, Christopher turun tangan membebaskan mereka. Meski begitu, ia menegur Liger habis-habisan. Fokusmu sudah teralihkan gara-gara perempuan. Kamu bukan anak Balaram. Ucapan itu menusuk hati Liger. Marah, tentu. Tapi kemarahan itu justru berubah jadi tekad untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mewarisi nama besar sang ayah. Balamani pun ikut menasihati, meminta Liger meninggalkan urusan wanita dan fokus menjadi juara MMA. Namun Tania kembali menghubungi Liger, mengajak kabur di hari ulang tahunnya. Balamani murka, menuduh Tania akan menghancurkan masa depan anaknya. Meski dilarang, Liger tetap menuruti ajakan itu. Di tengah perjalanan, Sanju dan anak buahnya menghadang. Tania malah menantang Liger untuk mengucapkan, "Saya cinta kamu," tanpa gagap. Dihina seperti itu, Liger tak tinggal diam. Dengan amarah yang membara, ia melibas semua lawannya. Namun, setelah semua itu, Tania justru meninggalkannya. Pukulan terbesarnya bukan tinju atau tendangan, melainkan kata-kata Tania. Ia tak pernah sadar Liger gagap karena mabuk saat di klub malam, dan ia tak mungkin menikahi pria miskin, apalagi gagap. Hati Liger hancur berkeping-keping, tapi ibunya menegaskan, "Bangkitlah, jadilah juara MMA." Kata-kata itu jadi bahan bakar semangatnya. Ia mulai berlatih tanpa ampun, membentuk tubuh baja dan mental setangguh baja. Saat debut di kejuaraan nasional, Liger menjadi petarung yang tak tersentuh. Ia melibas semua lawan hingga melaju ke final dan bertemu musuh lamanya, Sanju. Namanya mulai menggema di seluruh India. Liger mengumumkan mimpinya bertarung di MMA dunia, menjadi wakil pertama dari India. Publik mendukung, tapi pemerintah justru menolak membiayai. Menurut mereka,
MMA hanya buang-buang dana. Christopher kecewa. Ia tahu Liger bisa membawa nama bangsa ke panggung dunia. Tanpa dana, mimpi itu nyaris mustahil. Namanya mulai menggema di seluruh India. Liger mengumumkan mimpinya bertarung di MMA dunia, menjadi wakil pertama dari India. Publik mendukung, tapi pemerintah justru menolak membiayai. Menurut mereka, MMA hanya buang-buang dana. Christopher kecewa. Ia tahu Liger bisa membawa nama bangsa ke panggung dunia. Tanpa dana, mimpi itu nyaris mustahil. Lalu datanglah kejutan. Ali, pria yang dulu pernah diselamatkan Liger, muncul. Ia memang tak punya harta berlimpah, tapi saudaranya di Amerika, Pandey, adalah pengusaha sukses. Pandey setuju membiayai semua kebutuhan Liger, asalkan ia mengibarkan bendera India di arena MMA internasional. Kesempatan itu tak disia-siakan. Liger terbang ke Amerika dengan rombongan. Sambutan mewah menanti mereka. Kejuaraan pun dimulai. Lawan pertama, Darren Till dari Inggris. Di ronde awal, Liger sempat kewalahan. Mungkin karena gugup. Balamani yang menonton lewat TV sampai ikut tegang. Tapi akhirnya, ia menang lewat teknik kuncian mematikan. Setelah laga itu, ibunya menelepon. Pesannya singkat tapi menusuk. Kalau kamu melawan orang yang lebih kuat, bayangkan dia adalah pembunuh ayahmu. Nasihat itu menjadi mantra. Dari Afrika, Korea, Jerman, Denmark, hingga Cina, semua lawan ia tumbangkan. Pertandingan demi pertandingan ia lewati dengan percaya diri. Hingga akhirnya, Liger berhasil mencapai babak final. Keesokan harinya, final MMA dunia siap digelar. Tapi malam sebelumnya, Pandey tiba-tiba buka kartu. Ternyata dia adalah ayah Sanju, petarung yang pernah Liger hajar habis-habisan di final nasional. Dan lebih mengejutkan lagi, Tania ternyata anak Pandey. Jangan dibahas karena di film memang terkadang semua serba kebetulan. Oke, kita lanjut ceritanya. Liger langsung terdiam, mencoba bersikap seolah tak kenal. Begitu juga Tania. Di sela obrolan, Tania penasaran dan bertanya rahasia kemenangan Liger selama ini. Dengan nada setengah sarkas, Liger menjawab, semuanya dimulai dari sakit hati gara-gara dicampakkan seorang gadis. Ia mengibaratkan rasanya seperti lirik lagu terlalu sadis. Dia yang memulai, berjanji, lalu dia juga mengingkari. Liger menambahkan, setiap kali naik ring, ia membayangkan wajah gadis itu dan memukul sekuat tenaga. Ucapannya membuat suasana jadi kaku. Pandey kemudian menyuruh Tania mengantar Liger pulang. Dalam perjalanan, Tania mengomel karena merasa disindir. Liger memilih diam. Sesampainya di parkiran, situasi mendadak kacau. Sekelompok orang menculik Tania. Liger mencoba mengejar, tapi kalah cepat. Tak lama, Pandey mendapat telepon dari penculik. Mereka menuntut pembayaran hutang besar yang dulu ia pinjam untuk membeli hotel. Ternyata uang itu berasal dari jaringan mafia. Jika hutang tak dibayar, nyawa Tania terancam. Tanpa pikir panjang, Liger nekat mendatangi markas mafia. Tanpa membawa uang sepeser pun, ia langsung disambut oleh sekelompok wanita petarung dan dihajar tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Pandey malah menyalahkan Liger. Ia mengungkap kenyataan pahit. Tania menjauh selama ini demi mendukung mimpi Liger. Dan Pandey mau membiayai Liger ke MMA internasional pun karena permintaan Tania. Mendengar itu, hati Liger terguncang. Ia memutuskan final MMA bukan lagi prioritas. Yang terpenting adalah menyelamatkan Tania. Berkat informasi dari salah satu wanita yang kemarin memukulinya, Liger akhirnya tahu lokasi Tania. Dan di sanalah ia bertemu sosok yang tak pernah ia sangka. Mike Anderson, idola MMA yang selama ini ia kagumi. Liger sampai memberi hormat dan memuji sang legenda. Tapi Anderson tak paham bahasa India. Jadi Tania jadi penerjemah. Anderson lalu memberi dua pilihan. Lunasi hutang Pandey atau kalahkan dia di ring. Sementara itu, di arena final, penonton dan penyelenggara menunggu Liger melawan James Howard. Tapi Liger tak bisa dihubungi. Anderson, yang sudah lama vakum, justru bersemangat. Ia menyiarkan duel mereka secara langsung. Pertarungan pun dimulai. Fans melawan idolanya sendiri. Awalnya Liger jadi bulan-bulanan.
Tapi nasihat ibunya kembali terngiang. Kalau lawanmu lebih kuat, bayangkan dia adalah pembunuh ayahmu. Kata-kata itu membakar semangatnya. Liger mulai bangkit, membalik keadaan, dan menghajar Anderson tanpa ampun. Sampai akhirnya, sang juara dunia lari ketakutan dan menyerah. Dunia terperangah. Meski gagal bertanding di final resmi, mengalahkan Mike Anderson adalah prestasi yang jauh lebih besar. Anderson bahkan meminta foto bersama Liger. Bagi Liger, itu adalah anugerah terbesar dalam hidupnya, dan film pun selesai.